Hai, saya Iwan Pras. Kembali lagi bersama Anda dalam cerita horny alias horor nih. Haha. Dan kali ini cerita yang saya bawakan adalah sebuah fiksi dari tanah Tiongkok. Iya, cerita ini mengambil setting era dinasti Ming sebelum penyerangan bangsa Manchuria alias dinasti Qing berdiri di Cina. Ma Tianpao adalah salah seorang pemuda yang mengalami nasib kurang beruntung. Semenjak kecil dia ditinggalkan oleh ayah ibunya karena dia menderita sebuah penyakit yang saat itu susah disembuhkan, dan mungkin juga karena tekanan ekonomi sehingga orang tuanya tidak mampu merawat dia. Ma Tianpao kecil pun ditinggalkan dan akhirnya dia tumbuh dalam ketidakberuntungan. Sepanjang hidupnya dia lalui dengan kerja keras, bekerja sana sini mencari upahnya untuk sekedar bisa makan. Di usia ke-19, Ma Tianpao berhasil membuat sebuah gubuk. Tetapi dia memilih untuk tinggal di hutan yang agak jauh dari perdesaan, karena dia juga merasa minder dengan keadaan dirinya. Dan di hutan itu dia merasa bisa lebih banyak mengerjakan sesuatu, mencari kayu bakar untuk dijual, atau bercocok tanam yang kemudian hasil kebunnya juga bisa dipasarkan di kota. Kerja keras selama ini menempa tubuh Ma Tianpao menjadi kekar dan berisi tidak lagi penyakitan seperti waktu kecil. Ya, dalam penderitaan kadang-kadang ada hikmah yang bisa kita petik. Suatu malam ketika dia berdiri mematung di depan api unggun di mana sebuah ikan terpanggang, Ma Tianpao menerawang seandainya ia mempunyai pasangan hidup, tentu hidupnya akan lebih berarti. Tapi jika mengingat kondisi dirinya, cewek siapa yang mau? Jangankan Crystal Yu Yifei mungkin ya, yang angkatan tua macam Brigitte Lin Qingxia aja mungkin bisa gak mau sama dia. Angan Ma Tianpao mengembara, seolah-olah seperti menjadi sebuah hiburan di dalam hidupnya yang penuh dengan kesunyian dan kesendirian. Saat dia menyantap makanan itu, datang seekor anjing yang ukuran tubuhnya lebih besar daripada anjing biasanya. Ma Tianpao pun tanpa perasaan curiga atau apa-apa memberikan tulang-tulang dari ikan yang dia panggang kepada anjing tersebut. Anehnya anjing itu hanya menyantap sedikit. Setelah itu dia pergi. Ketika malam larut dan mata mulai mengantuk, Tianpao pun tertidur. Dalam tidurnya antara sadar dan tidak, Tianpao merasa seperti seorang datang. Seorang wanita tepatnya. Wanita yang cantik, berkulit putih bersih, dengan dandanan yang sederhana tapi begitu memukau. Ia berkata, "Ma Tianpao, aku tahu kesendirianmu membutuhkan jawaban. Dan aku tahu apa yang kau pikirkan. Mungkin kita senasib. Sehingga untuk itu aku merasa bahwa antara aku dan kau harus menjalin sebuah ikatan. Aku ikhlas untuk menjadi pasangan hidupmu. Tapi aku tidak akan pernah bisa menemanimu pada siang hari. Namaku Xie Xinsan. Kau bisa panggil aku dengan Xinsan atau Asan. Kalau kau setuju, besok malam aku akan datang lagi dan kita bisa melakukan pernikahan kita secepatnya." Ma Tianpao terbangun, tersadar di sekelilingnya tidak ada siapapun. Tetapi ia yakin bahwa ia tidak sedang bermimpi, karena semuanya terasa seperti nyata baginya. Ma Tianpao jadi tidak sabar untuk menunggu matahari terbit dan kemudian beranjak senja lagi, di mana ia percaya bahwa Xinsan akan datang kembali padanya. Malam kedua, Tianpao mencoba untuk tertidur lagi. Ia berharap Xinsan akan menemuinya. Tetapi tidak harus tertidur karena tiba-tiba pintunya terbuka. Tianpao pun terkejut. Ia tidak jadi tidur. Ternyata benar, seorang wanita cantik dengan rupa seperti apa yang ada dalam mimpinya kemarin datang dengan busana serba merah, busana pengantin khas negeri Tiongkok. Di tangannya terlipat sebuah baju pria yang juga berwarna merah. Ia berkata, "Kau tidak perlu banyak tanya, tidak perlu banyak berpikir. Sekarang aku sudah datang untuk menepati janjiku. Kau tinggal pakai baju pengantin ini dan kita
kita akan melangsungkan pernikahan kita. Aku akan menjadi tiang penyanggamu di saat kau sendiri, di saat kau mengeluh kesusahan. Aku akan menjadi air yang menghilangkan dahagamu. Dan Matian Pao yang begitu polos hanya mengangguk karena ia menganggap kapan lagi ada kesempatan seperti ini. Sikat! Setelah melakukan sesi pernikahan yang sederhana, Matian Pao dan Si Shensan pun tiba pada sesi yang sangat dirindukan, yaitu sesi pertandingan tinju. Tinju. Sesi pertandingan gontok-gontokan lah. Sesi yang menjadi hal yang begitu mendebarkan dan begitu menggugah gairah Tian Pao yang selama ini tidak pernah ia luapkan. Ia mengagumi postur tubuh istrinya yang di matanya begitu sempurna, dengan tinggi yang semampai, rambut tergerai, sepasang lengan panjang, kaki yang jenjang, dan ukuran anatomi tubuh lainnya yang tidak usah saya sebutkan, nanti kita semua jadi kepengin. Pokoknya perfect ya. Dan Tian Pao pun melewati malam pertamanya yang menjadi pengalaman barunya dengan penuh semangat, sekaligus juga akhirnya ngos-ngosan. Bersama istrinya, ia bercinta melalui malam itu dengan segenap perasaan, segenap gairah yang tersimpan selama ini. Tian Pao mencapai kenikmatan yang luar biasa baginya. Dan Shensan begitu terampil untuk melayani suaminya. Setelah lelah bercinta, Tian Pao pun tertidur. Dan di pagi hari ia mendapati di rumahnya sudah ada tersedia makanan. Ada kue tiao, ada capcay, ada cap jempol. Pokoknya komplit lah makanan-makanan serta arak yang harumnya luar biasa. Tian Pao mencari Shensan, tapi ia ingat perkataan Shensan bahwa jangan pernah mencarinya ketika siang hari. Ya, mungkin saja istriku lagi kerja, tapi kerja di mana? Ya bodo amat, yang penting makanan sudah tersedia, kata Tian Pao. Dan setelah menyantap makanan, ia pun bekerja seperti biasanya. Hari demi hari dia lalui dengan penuh kejanggalan yang dia tutup-tutupi. Kejanggalan yang baginya harus dimasa bodohkan, karena baginya kehadiran si Shensan, aduh susah banget ngomongnya gua. Si Shensan adalah sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Tak sekedar berparas cantik, rajin melayani suami dalam soal makan, memandikan kadang-kadang, bahkan luar biasa di atas ranjang. Tian Pao merasakan sebuah anugerah yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Sampai ketika suatu hari, di saat ia sedang bercinta dengan Si Shensan, tanpa Tian Pao sadari, seorang warga desa yang dimana Tian Pao biasa bekerja sama untuk urusan usaha dengannya, ya biasa dia menjual kayu bakar di situ, biasa dia menjual sayur atau buah-buahan juga di situ. Pak Lui Tianfang namanya orang tua itu, terperanjat kaget. Di matanya dia melihat Tian Pao sedang melakukan hubungan dengan seekor anjing. Tapi di mata Tian Pao, ia sedang bercinta dengan sang istri tercinta. Pak Tian Pao mendekap mulutnya dengan mata yang melotot luar biasa. Ia berusaha untuk tidak berteriak, dan ia langsung ambil langkah 1000. Dalam hatinya hanya bertekad, besok ia akan menceritakan dengan Tian Pao. Dan saja keesokan harinya dia datang lagi untuk menemui Tian Pao. Apa kamu sadar yang kau perbuat, Tian Pao? Sadar? Sadar bagaimana maksud Pak? Kau tahu siapa yang bersamamu selama ini? Jadi Pak Tian Pao tahu kalau saya sudah punya istri. Istri? Istri katamu? Ya, saya punya istri Pak. Si Shensan namanya. Dia hanya datang setiap malam karena dia harus bekerja pada siang harinya, dan dia kembali pada saat menjelang senja. Tian Pao, aku takut bahwa kau tak ada kesadaran lagi sehingga tidak tahu siapa yang bersamamu. Wajah Tian Pao memerah. Darahnya agak mendidih mendengar ucapan Pak Lui Tianfang. Bapak jangan mengada-ngada ya. Yang bersama saya adalah istri saya yang saya cintai. Dan apa maksud Bapak dengan semua ini? Apa Bapak iri dengan saya? Tian Pao, kau boleh marah semarah apapun kepadaku. Tapi ingat
suatu saat kau akan sadar apa yang kukatakan adalah benar. Ingat Tian Pao, aku mengatakan semua ini adalah demi kepedulian kita padamu. Tapi Tian Pao tidak pernah peduli. Dia menganggap bahwa omongan Pak Tin Fang adalah sesuatu yang akan merusak hidupnya, yang akan merusak kebahagiaannya. Dan tidak hanya Pak Liu Tinfang, karena ternyata begitu Ma Tian Pao turun ke pasar desa, seorang pendeta Tao melihat aura negatif dalam dirinya. Sang pendeta Tao yang mempunyai insting tajam membuntuti Tian Pao diam-diam, dan dari jarak jauh dia memasang kacamata spiritualnya yang menembus dimensi-dimensi tidak terlihat untuk memantau apa yang terjadi pada diri Ma Tian Pao. Dan saat malam tiba seperti biasanya, setelah makan malam dan menjelang tengah malam, sang istri mengajak Tian Pao bercinta, melepas segala hasrat mereka. Pendeta tersebut melihat dengan mata batinnya serta matanya yang tajam menembus beberapa dimensi bahwa sama seperti yang dilihat Pak Liu Tinfang, yaitu Ma Tian Pao melakukan hubungan seks dengan seekor anjing yang besar sekali. Sang pendeta pun akhirnya tidak tahan lagi untuk tidak bisa turun tangan, karena dalam prinsipnya keseimbangan alam harus dijaga, yin dan yang harus seimbang. Manusia adalah berjodoh dengan manusia, dewa dengan dewi, hantu dengan hantu, binatang juga dengan binatang. Jika hukum ini dilanggar, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Pendeta tersebut menggebrak gubuk Ma Tian Pao. Seketika Ma Tian Pao yang sedang dalam keadaan tidak senonoh loncat dari ranjangnya, lain dengan si Sin San. Dalam wujud manusianya ia menutupi dirinya, kemudian membalas serangan ke pendeta tersebut. Ternyata dia mempunyai sebuah ilmu yang juga tinggi. Pertarungan seperti dalam film-film kungfu segera kita lihat di sini. Lihat gimana, orang gambarnya ada ya. Antara si Sin San dan pendeta Tao tersebut saling beradu ilmu magic sampai ilmu bela diri paling tinggi. Tapi akhirnya si Sin San bisa dikalahkan dengan rapalan mantra dari pendeta Tao. Punya dikurung oleh sebuah lingkaran tidak terlihat yang berupa mantra-mantra tersebut. Si pendeta Tao dengan nada marah mengatakan bahwa tidak seharusnya si Sin San turun ke dunia dan mengganggu manusia. Ya, pokoknya kira-kira gitulah. Gua nggak bisa ngomong bahasa Mandarin dengan baik dan benar. Jadi asal-asalan aja. Dan masih si Sin San pun ya belepotan lagi deh. Si siluman anjing betina si Sin San pun menjawab dengan berurai air mata. Sebenarnya aku tidak mengganggu dia. Aku hanya melihat dia menderita dan aku juga mencintainya. Salahkah bila aku juga mempersembahkan diriku untuknya, memberikan cinta baginya, mencukupi kebutuhannya? Karena selama ini di dunia manusia justru kalian para manusia yang menelantarkan dia. Tapi justru kalian mengecap diri kami adalah siluman atau makhluk jahat, tetapi kami yang punya kepedulian kepadanya. Mendengar alibi tersebut, pendeta Tao itu melemahkan nada suaranya dan hanya menasihati si Sin San agar tidak seharusnya bersama, karena dunia mereka jelas berbeda. Sesuatu yang dipaksakan akan berbuah tidak baik juga pada akhirnya. Dan dengan berat hati antara Sin San dengan Tian Pao pun akhirnya berpisah, karena bagaimanapun juga akan sulit bagi mereka untuk tetap bersama. Yang jelas karena dunia manusia juga dibatasi oleh hukum, antara lain ruang dan waktu, dan itu tidak memungkinkan bagi Tian Pao untuk melanggar hukum alam tersebut. Suatu saat ia akan menjadi tua, sedangkan si siluman akan hidup lebih lama sampai ratusan tahun lagi berikutnya. Di akhir cerita, Ma Tian Pao menghabiskan hari-harinya dengan kesendirian. Kadangkala ia sedih menatapi masa lalu di mana hari-hari ia pernah rajut dengan penuh kebahagiaan bersama si Sin San. Tetapi Sin San kini sudah dikurung dan dibawa pergi oleh pendeta Tao tersebut untuk dikembalikan ke alam yang sebenarnya dan ditutup, dikunci di sana sehingga dia tidak bisa masuk dunia manusia lagi. Dalam hati Sin San hanya berkata,
Andaikan ia punya kebahagiaan sejati yang berupa manusia, mungkin ia akan melupakan kesedihan ini. Ia hanya berharap bahwa Tian yang agung atau Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan jodoh untuknya. Dan tanpa setahu Ma Tianpao, seorang wanita muda sedang tersesat di hutan tersebut. Wanita yang benar-benar manusia. Nah, sampai di sini aja ceritanya. Selanjutnya kalian bayangkan sendiri, kalian uraikan sendiri apa yang terjadi antara wanita muda yang masuk hutan tersebut dengan Tianpao. Apakah ada terjadi pertandingan bola, bulu tangkis, bowling atau sebagainya? Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di cerita mendatang. Xie xie. 再见。